Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum bittaqallah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faris Kiadansyah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Kali ini saya akan membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini dari jurnal intelektual, jurnal pendidikan dalam studi keislaman, iman dan ihsan dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi, studi materi pembelajaran pendidikan Islam dalam perspektif hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari karangan Nur Hadi volume 9 1 April 2019. Iman, Islam, dan ihsan itu dari segi dasar agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu yang tadi iman, Islam, dan ihsan. Di tiap-tiap tingkatan memiliki rukun. Nah, rukun yang membangun. Jika Islam dan iman disebut secara bersamaan, maka yang disebut Islam adalah amalan-amalan yang tampak dalam artian lahir dan mempunyai rukun, yaitu 5 rukun. Sedangkan yang dimaksud iman adalah amalan-amalan batin yang memiliki 6 rukun. Dan jika keduanya berdiri sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri, berbeda. Nah, ketiga konsep di atas, yaitu iman, Islam, dan ihsan, telah menjadi pokok ajaran agama Islam sendiri, yang juga sangat berperan penting dalam proses pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, khususnya di seluruh dunia pun mengajarinya. Yang pertama, iman berasal dari kata bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja yang iman, yaumin, iyaman, imanan. Fi'il mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. 7 Imam Al-Ghazali memaknakan dengan kata tasdik, yang berarti pembenaran. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati. Hati ini dibenarkan dan diikrarkan dengan lisan. Kita mengikrarkan sebuah ucapan atau dengan lisan. Dilakukan dengan perbuatan. Kita berucap dan berbuat. Iman secara bahasa berasal dari kata yasman yuminu dimanan, artinya meyakini dan mempercayai. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman. Nah, hadirin, ada 5 iman yang kita ketahui, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, yang terakhir yaitu iman kepada takdir Allah. Selanjutnya yaitu Islam, berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari kata Islam, yaslamu, islamu. Secara kerja, etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Seterusnya, kata salam dan salim mengandung arti kedamaian dan kepatuhan dan percaya diri. Dari kata-kata ini dibentuklah kata salam sebagai istilah dengan pengertian sejahtera, tidak tercelah, dan selamat, damai, patuh, berserah diri dari urai diri. Dari kata-kata tersebut kita bisa artikan Islam dapat dirumuskan taat atau patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak terlepaslah dari adanya unsur-unsur pembentukan
Islam, yaitu berupa rukun Islam. Yaitu yang pertama membaca kalimat syahadat, dua mendirikan sholat 5 waktu khususnya teman-teman, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah jika mampu. Nah, selanjutnya ihsan berasal dari kata bahasa Arab, dari kata kerja fi'il yaitu ihsan, yahsanu, ihsanu, yang artinya berbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan diri sendiri, dan ihsan kepada semua manusia. Yang terakhir, ihsan kepada sesama makhluk di dunia. Nah, dari penjelasan di atas kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya korelasi Islam dan ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kamu melihatnya. Dan apabila jika engkau tidak melihatnya sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan melihatmu. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kisahnya jawaban Nabi SAW Jibril ketika ia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah akan melihatmu. Maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah tidak akan melihatmu. Jadi kita harus bersungguh-sungguh bahwasanya Allah melihatmu berbuat baik atau berbuat baik kepada sesama. Nah, secara teori tiga ini, iman, Islam dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi, menyangkut aspek iman, aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan dan keyakinan. Sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, dan patuh dan tunduk dan ihsan. Artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah, beribadah agar mendapat perhatian dari Allah SWT, sehingga kita dapat diterima olehnya. Tidak hanya asal menjalankan perintahnya, tapi harus menjauhi larangannya juga. Nah, melainkan berusaha mengamalkan perbuatan itu bisa menilai plus di hadapan Allah SWT. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan dan pembacaan yang kurang benar. Itu semata-mata dari saya pribadi. Apabila ilmu yang saya berikan kepada Anda benar-benar serat, itu kebenarannya hanya milik Allah SWT. Mungkin itu saja, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.